Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenal Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pokok pembahasan kita pada Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama adalah membaca Al-Quran Surah Al-Hujurat dan mengartikan. Kemudian yang kedua adalah memberikan pesan pokok Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dan yang ketiga, menulis Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dan yang keempat, yakni menghafal Al-Quran Surah Al-Hujurat. Baiklah, yang pertama yakni kita akan membaca Al-Quran Surah Al-Hujurat. Nah, jadi anak-anak, setelah Pak Guru, kalian bisa menirunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Kalian bisa mengulang 2 atau 3 kali. Selanjutnya kita akan melihat artinya. Silahkan dilihat dulu. Di sana ada potongan ayat beserta artinya. Nah, ini kalian pelajari sendiri ya. Adapun arti secara keseluruhan, mari kita lihat. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, itulah artinya secara keseluruhan. Langkah yang kedua yakni pesan pokok daripada Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, di sana perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kita sebagai manusia tidak boleh saling menghina, mencela, atau membeda-bedakan perbedaan, baik di dalam bangsa,
menciptakan manusia itu, atau karena semua itu memang sudah ketentuan atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pesan pokok yang dapat kita pelajari dan ambil, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan jenis kelamin berbeda, suku berbeda, dan bangsa yang berbeda-beda pula. Seperti kita lihat misalkan di kelas ini, ada dari dusun ini, ada dari desa Perigi, ada dari dusun-dusun lain. Maka itu memang sudah ketentuan dan Allah yang menciptakan itu semua. Tentunya tidak boleh kita saling membeda-bedakan. Pesan yang ketiga adalah dengan perbedaan itu kita diperintahkan untuk saling mengenal satu sama lain. Itulah maknanya, itulah hikmah dari perbedaan, bahwasanya perbedaan itu adalah untuk kita saling kenal mengenal satu sama lain. Kalau tidak ada beda, maka kita tidak bisa saling mengenal. Begitu. Kemudian pesan yang terakhir adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Anak-anak, jadi kemuliaan, keistimewaan di sisi Allah tidak dilihat dari banyaknya hartanya, dari kulit putihnya, dari sukunya, dari bangsanya, atau dari mancung hidungnya, atau dari banyak harta dalam bentuk kendaraannya, sepatu yang bagus, baju yang bagus. Tidak bisa. Akan tetapi mulianya kita, istimewanya kita di sisi Allah sesuai dengan pesan yang dapat kita petik dari Al-Quran surah Al-Hujurat adalah karena ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang paling bertakwa, maka dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah selanjutnya adalah menulis Al-Quran surah Al-Hujurat. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, menulis Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi cara penulisannya, baik, perhatikan baik-baik. Menulis ya Al-Quran surah Al-Hujurat sesuai dengan pembahasan kita, ayat 13. Tadi kalau huruf Latinnya kan kita mulai dari sebelah kiri, dari kiri saya ke kanan. Sekarang menulis huruf Arabnya Al-Quran surah Al-Hujurat umpamanya sesuai dengan pembahasan kita. Jadi kita mulai dari sebelah kanan ya. Atau bisa di sini supaya bisa dilihat ya, ya seperti ini, pelan-pelan kita lihat bawah atasnya supaya sesuai. Ya ayyuhan nas, maaf, ya ayyuhan nas ya, seperti itu. Inna tasdid khalaqnakum ya, khalaqnakum min zakarin wa unsa, kira-kira seperti ini. Min zakari wa unsa wa qabaila ila akhir dan seterusnya. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi, perhatikan kita mulai dari kanan, tidak dari kiri ke kanan gitu, tapi dari kanan ke kiri. Kita mulai dengan kosakata, berkosakata. Ya ayyuha
khalaqnakum min dzakarin wa untha wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir dan seterusnya. Jadi silahkan mencoba perkosakata dulu ya ayyuha annasu nantinya. Insyaallah kalau terbiasa kita menulis maka akan lebih mudah lagi dalam menulis ayat-ayat Al-Quran. Kemudian pokok pembahasan yang keempat atau yang terakhir yakni menghafal Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi kalau mau menghafal itu juga kita harus banyak mengulang-ulang kembali ayat tersebut. Paling tidak setengah-setengah dulu, setengah dari kalimatnya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Ulangi lagi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Begitu seterusnya. Kalau sudah hafal sampai khalaqnakum, lanjutkan lagi ayat berikutnya. Min dzakarin wa untha wa qabaila lita'arafu. Terus begitu seterusnya. Paling tidak anak-anakku mengulang-ulang sampai 10 kali. Insyaallah lama-lama akan menjadi hafal. Nah, demikian mungkin pokok pembahasan dalam materi Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum